Astaga, bagaimana kalau Nenek Indu melihat Bulbul? Aku menaruh kainnya di sebelah sana. Ini, pegang bunganya. Kau juga harus memegang bunganya. Dengar, aku juga merasa gugup. Aku juga baru pertama kali ini menikah. Jadi, berhentilah merasa gugup. Kalau Nenek Indu tidak melihat Bulbul, dia mungkin bisa melihat bercak darahnya. Siapa membuat kekacauan di sini? Kainnya pasti di sekitar sini. Pegang koin ini sekarang. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau jatuhkan koinnya? Pendeta mungkin dia tidak sengaja menjatuhkannya. Maaf. Ini, tidak apa-apa. Kau baik-baik saja kan, Bulbul? Kau jangan gugup. Kenapa Nenek Indu belum kembali juga? Bagaimana kalau dia sampai menemukan Bulbul? Ya ampun, siapa yang membuang semua pakaian ini di sini? Astaga. Itu dia kainnya. Kakak, kainnya sudah dapat. Kakak, ini. Ini, Kak. Suaranya terdengar biasa saja. Ini artinya dia tidak melihat Bulbul. Syukurlah. Tinggal beberapa jam lagi, Alia. Dan kemudian, Purap akan menjadi milikku tanpa ada yang bisa ganggu. Ayah pengantin wanita atau anggota pria dari keluarganya yang memberikan pengantin wanita. Iya, Kabir. Kemana perginya Kabir? Aku lupa memberitahumu kalau dia sudah pulang. Kenapa dia bisa pulang? Dia sudah bilang katanya mau jadi wali buat anak. Dia bilang anaknya sedang sakit, karena itu dia harus pulang. Aku sudah berusaha untuk menghentikannya tadi. Aku tahu kau melakukan semua persiapan untuk pernikahannya Bulbul. Tapi sekali lagi, maukah kau membantuku? Kau tidak perlu sungkan-sungkan, katakan saja. Aku minta izinmu agar mengizinkan Abi yang menyerahkan Bulbul. Abi. Iya, Nenek. Kemarilah, Nak. Iya, Nenek. Sarla ingin orang yang memberikan Bulbul adalah kau. Bagaimana aku bisa lakukan itu? Maksudku aku sudah lakukan semua yang aku bisa, tapi tolong jangan berikan aku tanggung jawab yang sebesar itu, Nek. Nak, sama seperti Bulbul dan Pragya, kau juga anakku. Kapanpun kami sedang ada dalam masalah, kau yang selalu datang untuk membantu kami. Kau bahkan yang mengambil tanggung jawab untuk menikahkan Bulbul. Jadi aku minta padamu untuk menerima tanggung jawab ini. Aku ingin kau dan Pragya yang menyerahkan Bulbul. Aku mohon terimalah permintaanku. Astaga, kuharap kakak tidak setuju melakukannya. Dia mungkin bisa mengenaliku kalau dia setuju melakukan upacara ini. Baiklah.
Aku hanya perlu berikan tangan Bulbul ke Purap, kan? Ayo. Dengar, Abi yang akan ke sana. Dia yang akan menyerahkan adiknya sendiri. Dan yang bertanggung jawab adalah Abi. Sekarang letakkan tangan kalian di bawah tangan pengantin wanita. Bagaimana cara menunjukkan tanganku? Bagaimana kalau kakak mengenaliku? Bulbul dan Purap terlihat cocok sekali. Pragya dan Bulbul adik kakak, sedangkan Abi dan Purap sudah bagaikan saudara. Semua ini benar-benar sebuah kebetulan yang sangat indah. Kakak, kebetulan adalah bagian dari kehidupan juga. Itulah yang membuat pasangan menjadi indah. Setelah beberapa tahun, mereka akan punya anak sendiri. Upacara pernikahan sudah dimulai, tapi Alia belum terlihat. Di mana dia? Ada di mana dia sekarang? Aku harus mencari tahu. Dia pasti merencanakan sesuatu yang berbahaya. Dia pasti ingin melakukan sesuatu di dalam upacara ini untuk menggagalkan pernikahannya. Aku harus mencari tahu apa yang akan direncanakan oleh Alia dan di mana dia saat ini. Apa yang kau lakukan? Kau bisa bilang padaku kalau kau haus. Aku pasti akan mengambilkan air untukmu. Tentu saja, tapi aku senang sekali kalau bisa menyusahkanmu. Itulah yang kuinginkan. Kau bahagia? Sangat bahagia. Dengan menyerahkan Bulbul seperti tadi, kau sudah membuat seluruh keluargaku sangat bahagia. Bagaimana denganmu sendiri? Saat ini aku bahkan jadi semakin menghormatimu. Dengar, aku sudah menentukan keputusanku. Dengan menikahkan Bulbul hari ini, aku telah membuatmu bahagia. Kau pun harus membuatku bahagia. Katakan saja, aku siap melakukan apapun yang bisa membuatmu bahagia. Aku ingin kau minum dulu walau sedikit. Karena kau mungkin akan berpikir lagi setelah tahu apa yang akan kukatakan. Apa yang mau kau katakan? Minumlah saja dulu. Baiklah. Katakan. Aku sudah siap untuk menikahi Tanu. Tapi aku punya syarat. Aku akan menikahi Tanu hanya kalau kau setuju menikahi orang lain. Apa sebenarnya maksudnya? Kalau aku bisa berjanji kepadamu, maka kau pun bisa lakukan hal yang sama. Tapi aku memintamu untuk menikahi Tanu karena itu adalah satu-satunya hal yang benar. Keadaannya memaksa agar kau menikahinya. Karena tidak ada cara lain selain itu saat ini. Dan itu bukan berarti aku senang karena kau akan... Ya, sama seperti aku yang tak punya pilihan lain. Bahkan kau pun tidak punya pilihan lain, kan? Aku tidak ingin menghancurkan hidup siapapun, terutama hidup orang yang hanya peduli pada orang lain. Aku sudah berbuat tidak adil dengan menikahimu. Sekarang aku tidak ingin menghukummu lagi dengan meninggalkanmu. Kenapa kau tidak mengerti? Aku akan baik-baik saja. Dan aku juga tidak akan berkata kau yang bertanggung jawab untuk segalanya. Aku katakan aku berjanji aku akan bahagia. Iya, aku tahu kau tidak akan pernah mengeluh. Tapi dunia yang akan mengeluh. Aku tahu kau tak akan mengatakan apapun, tapi keluargamu akan menyalahkanku. Seluruh dunia akan menyalahkanku.
Dan kaulah yang bilang padaku bahwa aku harus memikirkan apa kata orang lain. Tidak ada yang akan mengatakan apapun. Aku sudah menentukan keputusanku sendiri. Aku akan menikahi Tanu hanya kalau kau setuju menikah lagi dengan orang lain. Kau sudah menentukan keputusanmu. Sekarang dengarkan keputusanku. Aku tidak akan pernah menikah lagi. Ini adalah hidupku. Dan hanya aku yang berhak menentukan hidupku sendiri. Kau bisa melakukan apa yang kau mau. Beritahukan keputusanmu pada orang tua Tanu saat mereka datang ke sini besok. Dan saat mereka mengatakan yang sebenarnya tentang Tanu dan dirimu pada nenek, mungkin kau harus bisa membujuk nenek. Ini adalah hidupmu. Lakukan seperti yang kau mau. Tapi aku tidak akan menikah lagi. Aku tidak akan menikah kembali. Bahkan meski ibuku memaksaku untuk melakukannya. Archana, gadis cantik yang kurang beruntung dalam cinta. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku. Yang paling baik di antara ribuan pemuda. Archana Mencari Cinta, segera di ANTV. Sekarang, kita akan mulai ritual terakhir dari upacara pernikahan, sumpah pernikahan. Mereka akan mengelilingi api suci sambil mengucapkan sumpahnya. Kalian harus menghormati sumpah pernikahan. Akan kuberitahu 7 sumpah itu dan betapa pentingnya pertahanan itu dalam hidupmu. Tunggu dulu, nak. Setidaknya, kau harus mengerti dulu apa arti dari ke-7 sumpah itu. 4 janji yang pertama disebutkan suami kepada istrinya. Sumpah pertamanya adalah sang suami akan mendukung istrinya dalam suka maupun duka. Sumpah kedua, suami akan menjaga kehormatan istrinya di depan keluarga dan masyarakat. Sumpah ketiga adalah suami akan memenuhi kebutuhan istrinya dan akan melindunginya. Lalu sumpah keempat, suami akan menganggap istrinya seperti keluarganya sendiri dan akan memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarga istrinya. Meski dia tidak menyebutkan sumpah itu di pernikahan kami, tapi dia sudah memenuhi semua tanggung jawabnya. Lalu, 3 sumpah terakhir akan dilakukan sang istri untuk suaminya. Istri akan menganggap rumah suaminya seperti rumahnya sendiri. Sumpah ke-6 adalah, istri akan menganggap keluarga suaminya seperti keluarganya sendiri dan akan menjaga anggota keluarga itu dengan baik. Ini adalah yang ke-7 dan sumpah terakhir. Istri akan menganggap sebagai tugasnya untuk membuat suaminya selalu bahagia dan akan menganggap masalahnya sebagai masalahnya juga. Itulah ke-7 sumpah tersebut. Rakyat telah menjalankan semua sumpah pernikahannya. Dia akan meninggalkan rumah ini, tapi dia tetap mendukungku untuk menyelesaikan masalah terbesar dalam hidupku. Berdirilah untuk melakukan sumpah pernikahan. Beberapa menit lagi. Dan kemudian setelah itu, tidak akan ada seorang pun yang bisa memisahkanku dari Purap. Di mana Alia? Upacara pernikahan sudah dimulai dan... Apakah dia sudah pergi karena Purap akan menikah dengan Bulbul? Tapi sepanjang yang ku kenal dia bukan tipe orang yang akan melarikan diri begitu saja. Atau dia ada di kamarnya. Alia? 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 Hei, dia tidak ada di kamarnya. Semua orang ada di bawah, tapi dia sama sekali tidak terlihat di sana. Apa dia ada di kamarnya Abi?
Sekarang pengantin pria dan wanita akan menyebutkan sumpah pernikahan. Ya, aku berhasil. Akhirnya aku berhasil. Ya ampun, Alia juga tidak ada di sini. Di mana dia? Alia? Dia juga tidak ada di sini. Oh ya Tuhan, tolong katakan padaku, di mana Alia? Pengantin wanita akan berjalan di depan untuk putaran yang terakhir. Gelang ini? Alia memakai gelang yang sama. Tunggu, Bulbul. Aku tahu kau tidak sabar ingin menikah. Tapi berjalanlah sedikit pelan-pelan. Pura bisa jatuh nanti, dan kau tidak akan menyadarinya. Berjalanlah pelan-pelan, biar pendeta menyelesaikan doanya dulu. Di mana aku harus mencari Alia? Aku sudah mencarinya hampir ke semua tempat, dan aku masih tidak bisa menemukannya. Ruang tamu? Tapi untuk apa dia di sini? Bulbul tadi siap-siap di ruangan ini. Ini adalah putaran yang ke-6. Ada apa denganku? Kenapa aku berpikir seperti ini? Kalian berdua mengucapkan sumpah pernikahan ke-6. Sekarang silakan mulai putaran yang ke-7. Setelah itu, kalian berdua dinyatakan sebagai suami istri. Tunggu! Tunggu!
Apa yang kau lakukan di sini? Di mana Bulbul sekarang? Purap, ini adalah putaran yang terakhir. Ayo selesaikan dan semua akan baik-baik saja. Ayo. Kenapa kau bersikap seperti ini? Semua orang di sini tidak mengerti perasaanku, tapi kau tahu betapa aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, Purap. Purap, aku benar-benar mencintaimu. Begitu kita menikah, semua akan kembali normal, oke? Ayo lakukan sumpah pernikahan kita yang terakhir. Lepaskan! Purap, apa maksudmu? Ayo selesaikan upacaranya dulu. Lepaskan tanganku, Alia. Tidak, Purap. Aku tidak akan melepaskan tanganku. Kau keterlaluan. Tidakkah kau lihat betapa aku sangat mencintaimu? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk itu. Aku benar-benar minta maaf. Alia! Lepaskan tangan Purap. Tidak, Kak. Tolong, jangan ikut campur urusanku. Ayo. Alia, kau jangan bodoh. Aku bilang lepaskan. Lepaskan tangan Purap. Kakak, aku sudah melarangmu untuk ikut campur. Semua akan baik-baik saja begitu kami melakukan sumpah yang terakhir. Alia, apa kau sadar apa yang sudah kau lakukan? Tolong hentikan ini. Apa aku bertanya padamu? Kenapa kau ikut campur? Ini urusan keluarga kami. Alia, apa kau sudah kehilangan akal? Kau tahu bahwa Purap dan Bulbul akan menikah, tapi tutup mulutmu. Aku sudah melarangmu untuk ikut campur. Aku yang akan menikah di sini. Lebih baik kau mundur. Alia! Hentikan kegilaan ini sekarang juga. Kalau kau bicara lagi, maka akan kulupakan kalau kau adalah adikku. Akan kuberi kau pelajaran yang mungkin tidak akan pernah kau bayangkan sebelumnya. Dan akan kulakukan di depan seluruh keluarga. Kenapa aku tidak boleh bicara? Aku sangat mencintai Purap. Saat kita mencintai seseorang, kita menikahinya, kan? Yang aku lakukan sudah benar. Tidakkah kalian semua lihat itu? Bahkan yang kalian semua lakukan adalah salah. Kakak, kau telah menjauhkan temanmu dari cinta sejatinya. Kau tidak tahu bahwa hanya aku yang paling mencintai Purap. Tidak ada seorang pun yang bisa sangat mencintainya seperti diriku. Semua akan berjalan dengan baik. Kami juga tinggal mengambil sumpah pernikahan yang terakhir. Tapi di menit terakhir, kau... Kenapa kau ikut campur? Kau tidak bisa melihat adikmu bahagia. Kadang-kadang aku merasa kau tidak menyayangiku. Kau hanya menyayangi Bulbul. Aku tidak mau kakak seperti itu. Kau tidak pantas untuk jadi seorang kakak. Kau adalah kakak yang terburuk di dunia ini. Kakak, kau tahu? Aku sangat membencimu. Kau telah menghancurkan hidup adikmu sendiri. Kau dengar yang dia katakan. Aku adalah kakak yang terburuk. Aku tak pantas jadi kakak siapapun. Aku tidak pantas untuk apapun. Aku adalah kakak yang terburuk. Kenapa kau menganggap serius kata-katanya? Dia sudah hilang kendali. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Nenek, apakah aku tidak bisa jadi kakak yang baik? Tak bisa memberikan perhatian yang cukup untuk adikku. Abi, jangan dengarkan dia. Jangan dengarkan dia sama sekali. Dia sudah tidak waras. Apa kau tidak merasa malu kau telah menyalahkan kakakmu sendiri? Kau tahu benar, selain sebagai cucu yang baik, dia pun juga seorang kakak yang baik. Dia telah memenuhi semua keinginanmu. Dia memberikanmu semua yang kau minta. Dan hari ini kau menyalahkannya. Ini bukan kesalahannya, tapi kesalahanmu sendiri. Kau pikir dia tidak pantas jadi seorang kakak, tapi kau juga tidak pantas untuk hubungan apapun. Kau bilang kau mencintai Purap, bukan? Lupakan Purap. Kau tidak bisa mencintai siapapun, karena kau orang yang tidak punya hati. Kalau
Kalau kau benar-benar mencintai Purap, kau pasti akan peduli pada kebahagiaannya. Kau sudah melakukan hal yang sama seperti yang pernah kau lakukan di masa lalu. Dan aku sudah menjelaskan bahwa Purap tidak pernah mencintaimu, tapi kau tidak mengerti. Kau membohongi kami semua. Kau membuat kami percaya bahwa kau sudah berubah. Kami semua mengira kau sudah mengerti bahwa Purap dan Bulbul sama-sama saling mencintai. Kau juga bahagia dengan pernikahan mereka. Bahkan kau yang membuat semua persiapannya. Andai kau dan Purap menikah hari ini, banyak kehidupan yang akan hancur. Tapi kau terlalu egois untuk memikirkan orang lain. Kau pikir Abi tidak pantas jadi seorang kakak? Pikirkan baik-baik, Alia. Faktanya adalah kau yang tidak pantas menjadi adik. Hentikan! Berhentilah menasehatiku seperti itu. Aku tidak butuh nasihatmu. Aku tidak perlu memberikan penjelasan pada siapapun. Ini adalah hidupku dan hanya aku yang akan putuskan apa yang harus aku lakukan dan tidak aku lakukan. Sampai hari ini, aku sudah dapatkan semua yang aku inginkan. Lalu, kenapa aku tidak bisa mendapatkanmu? Aku sangat mencintaimu. Purap, aku benar-benar mencintaimu. Percayalah, percayalah padaku. Percayalah padaku, Purap. Aku benar-benar mencintaimu. Ayo kita lakukan saja sumpah terakhirnya. Aku mohon padamu, Purap. Aku mohon padamu. Purap, aku mohon. Akan kulakukan apapun yang kau minta. Purap, ayo selesaikan ritualnya. Pendeta, silakan mulai baca doanya. Ayo, Purap, ayo. Di mana Bulbul? Apa bedanya soal itu? Aku ada di sini untukmu. Cepat katakan, di mana Bulbul? Purap, kau tidak dengar apa yang aku bilang? Itu tidak penting. Aku ada di sini untukmu. Alia, aku bertanya terakhir kali, di mana Bulbul? Berhentilah menyebut nama Bulbul. Aku tidak mau dengar nama itu. Apalagi dari mulutmu. Aku benci dia. Dia membuatku marah. Aku tidak tahan melihatnya atau mendengar namanya. Aku sangat membenci adikmu. Hanya aku yang tahu betapa aku diam saja terhadapnya selama berhari-hari. Aku sudah berusaha membuatnya sadar, tapi dia tidak mau mendengarkan aku. Dia tidak mengerti kalau Purap adalah milikku, bahwa aku mencintainya. Dia tidak mengerti bahwa kau hanyalah milikku. Aku harus bagaimana? Akan kuperbaiki semuanya. Ayolah pendeta, silakan mulai lagi doanya. Kita lanjutkan ritual ini. Alia, di mana Bulbul? Kakak, ini antara aku dan Purap. Jadi tolong jangan ikut campur. Aku sedang bertanya padamu. Di mana Bulbul? Kakak, bukankah aku sudah bilang jangan ikut campur masalahku? Aku tanya untuk yang terakhir kali. Di mana Bulbul? Kakak, kau tidak punya hak untuk ikut campur. Alia, aku akan... Abi, tunggu, Abi. Aku tanya padamu, di mana Bulbul sekarang? Dia sudah tiada. Aku yang mengakhirinya. Purap, Bulbul tidak akan pernah jadi penghalang kita lagi. Apa semua sudah dengar? Akulah yang mengakhiri Bulbul. Dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Dia selalu bicara tentang bagaimana dia akan menjalani hidupnya dengan Purap. Aku sudah berusaha mengendalikan diriku sendiri, tapi dia tidak mengerti aku, Purap. Dia sepertinya sengaja bicara tentangmu untuk membuat aku cemburu. Aku benar-benar sudah berusaha mengendalikan diriku. Aku sudah coba menahan diri, tapi kemudian aku tidak tahan lagi. Maafkan aku. Aku mengambil sebuah vas dan menghantam kepalanya.
Akhirnya, dia sudah berada di tempat yang seharusnya. Purap, dengarkan aku. Tidak ada lagi yang tersisa di sana, hanya sebuah jasad. Tapi Diam! ada aku di sini. Diam, Purap, aku Alia! mohon. Aku bilang diam! Purap, aku mohon dengarkan aku. Purap, aku di sini hanya untukmu. Kembalilah, Purap. Purap, aku mohon kembalilah dan menikahlah denganku. Bulbul, ya Tuhan, Bulbul, Bulbul. Bulbul, Bulbul, buka matamu. Bulbul, buka matamu. Bulbul, aku mohon bangunlah. Bulbul, Bulbul, ayo buka Bulbul, matamu. aku mohon bangunlah. Purap, tolong ambilkan minum. Di sana. Bulbul, aku mohon. Bulbul, kau baik-baik saja. Bulbul, Bulbul, bangunlah, Bulbul. Bulbul, kau baik-baik saja kan? Kakak, kau sudah sadar, Bulbul? Kakak. Bulbul, jangan bergerak. Kepalamu sedang terluka. Jangan paksakan dirimu. Kau akan baik-baik saja. Tetap tenang ya. Kau tidak akan apa-apa. Tenanglah, Bulbul. Tenang. Purap, kita harus membawanya ke bawah sekarang. Alia, apa yang telah kau lakukan? Kenapa kau lakukan itu pada Bulbul? Kau benar-benar tidak waras. Aku memang sudah tidak waras. Kenapa tidak ada yang mengerti bahwa aku sangat mencintai Purap? Kenapa kau tidak mengerti? Aku benar-benar jatuh cinta pada Purap. Akan kulakukan apapun yang menurutku benar untuk menjadikan Purap milikku. Dan kalau ada yang coba-coba menghentikanku, akan kuperlakukan mereka persis seperti yang kulakukan pada Bulbul. Ada apa denganmu? Kenapa kau lakukan ini? Kakak, biarkan dia. Lihat itu, Bulbul. Ibu. Ibu, lihat dia. Kenapa dia masih hidup? Kenapa? Kenapa dia masih hidup? Kalau tidak, Purap tidak akan bisa. Dia harus lenyap. Kau tidak akan kemana-mana. Kakak, lepaskan tanganku. Dia harus lenyap, Kak. Hanya dengan begitu Purap akan menjadi milikku. Lepaskan aku. Agas, pegang dia. Purap adalah milikku. Purap tidak boleh menikah dengan Bulbul. Bulbul, buka matamu. Bulbul, kau baik-baik saja kan? Bicaralah sebanyak mungkin dengan Bulbul sekarang. Hari ini dia mungkin masih selamat. Agas, aku tidak akan mengampuni dia. Dia tidak boleh dibiarkan hidup karena Purap adalah milikku. Dia tidak boleh menikah dengan Purap. Diam, Alia. Aku bilang diam. Nenek memang benar. Sekarang kau sudah tidak waras. Kau tidak sadar apa yang sudah kau lakukan. Aku masih diam hanya karena kau adalah adiknya Abi. Kalau orang lain sudah kuberi pelajaran kau. Dan apa katamu tadi? Pernikahan ini tidak akan terjadi? Alia, pernikahan ini akan tetap terjadi. Dan itu akan terjadi hari ini juga. Guru, berapa lama lagi waktunya akan habis? Sekitar setengah jam lagi. Kau dengar itu? Masih setengah jam lagi. Aku dan Bulbul akan menikah hari ini juga tepat di hadapanmu. Dan kau pun harus melihatnya. Dan aku mau tahu bagaimana caramu menghentikan kami. Bulbul, Ibu. ayo buka matamu. Purap, Iya. dia tidak Ibu, sehat. Raja, tolong jangan katakan apapun. Tapi, Bulbul, ayo bangun. hati-hati Purap. Purap, hati-hati. Kami akan menikah sekarang juga. Purap, Bulbul nanti. Purap. Bulbul, tolong buka matamu. Bulbul, aku mohon padamu. Jangan biarkan perkataan Alia mempengaruhimu. Bawa Bulbul ke dokter sekarang. Kau bisa menikahinya kapan saja. Dia harus dirawat Tapi, sekarang. Abi. Cukup, Pura.
Bawa dia ke dokter sekarang. Aku minta maaf pada semua tamu di sini. Kalian semua boleh kembali pulang. Pernikahan ini harus dibatalkan. Kau jangan ikut Pragya. Kami akan bersama Bulbul. Abi hanya sendirian, nak. Dia membutuhkanmu. Kau lihat sendiri dia sangat terpukul tadi. Lebih baik kau tetap bersama Abi. Pragya, yang dikatakan ibumu itu benar. Kau di rumah saja. Abi pasti sangat terpengaruh saat ini karena apa yang dikatakan Alia padanya. Tolong jangan tinggalkan dia sendiri. Aku kenal dia. Dia tidak akan bisa bertahan kalau sendirian di saat seperti ini. Aku mohon pergilah dan jaga dia baik-baik. Jangan khawatir soal Bulbul. Kami akan selalu ada bersamanya. Kami akan urus dia dan akan kuberitahu nanti kalau ada apa-apa. Iya, hati-hati di jalan. Baiklah. Kau tidak perlu katakan padaku apa yang sudah dan belum dilakukan kakakku. Setiap kakak memang melakukan itu untuk adiknya. Itu adalah tugasnya. Bahkan, seorang kakak seharusnya memberikan semua kebahagiaan pada adiknya. Tapi kakakku tidak melakukan itu. Kakakku justru telah merenggut kebahagiaanku. Aku sudah hampir mendapatkan yang aku inginkan. Tapi kakakku justru merenggutnya dariku. Dia telah memisahkanku dari Purap. Jadi apapun yang dia lakukan untukku sampai hari ini sia-sia saja. Apa katamu? Apapun yang aku lakukan untukmu sampai hari ini adalah sia-sia. Aku telah memenuhi semua keinginanmu bahkan dari sejak kau masih kecil. Semua itu pun sia-sia. Aku selalu kelaparan tapi aku pastikan bisa memberimu makan. Kita tak punya cukup uang tapi aku memberimu pendidikan yang baik. Aku penuhi semua keinginanmu baik itu benar ataupun salah. Semua itu sia-sia. Aku begitu sayang kepadamu agar kau tidak pernah merindukan orang tua kita. Semua itu sia-sia. Benar. Semua yang kau lakukan sia-sia. Kakak, kau belum melakukan hal besar apapun yang bisa membuatmu berkata bahwa kau cukup menyayangiku hingga tidak akan merindukan orang tua kita. Aku tetap saja merindukan mereka, terutama hari ini. Karena andaikan mereka masih hidup, mereka pasti akan... Mereka terluka. Anak laki-laki mereka telah menjadi musuh terburuk bagi putri mereka. Musuh yang terburuk dan terbesar. Diam kau. Anak tidak tahu malu. Ada apa denganmu sebenarnya? Kakakmu ini menyayangimu lebih daripada hidupnya sendiri. Dan kau sebut dia musuhmu. Kau keterlaluan. Nenek juga membesarkanmu. Tapi semua kebutuhanmu, kakakmu yang tanggung. Selama dia memenuhi semua keinginanmu, maka dia berarti lebih daripada orang tua bagimu. Dan hari ini, dia telah menjadi musuhmu. Kalau kau terlalu marah untuk berpikir lurus, setidaknya milikilah rasa malu. Aku yang selalu berusaha menjelaskan padanya supaya dia tidak terlalu menyayangimu, karena kau nanti akan jadi seorang anak yang terlalu manja. Nenek bilang kalau dibiarkan, nanti adikmu akan menuntut yang lebih dari biasanya. Dan akhirnya, kaulah yang akhirnya akan disakitinya. Dia selalu bilang padaku bahwa dia hanya punya satu adik saja. Dia rela menyerahkan hidupnya untukmu. Hari ini dia menghentikanmu untuk menikahi Purap hanya demi kebaikanmu sendiri. Dan kau sebut dia musuhmu. Kau bukan hanya telah menyakiti kakakmu, tapi kau juga telah menyakiti hati kami semua. Nenek, kau bisa melihat penderitaan semua orang, tapi kau tidak bisa melihat penderitaanku. Tidakkah kau lihat penderitaan yang kualami? Bagaimana kalau jelaskan itu pada kakak? Saat dia memberikanku segalanya sejak aku kecil, lalu kenapa dia tidak lakukan hari ini?
Bukankah dia seharusnya memenuhi keinginanku hari ini juga? Aku ingin menikah dengan Purap. Kenapa kakak tidak membiarkanku menikah dengannya? Bagaimana bisa hari ini dia justru memikirkan apa yang baik dan tidak? Aku tidak berubah. Tapi kakaklah yang telah berubah. Nenek, tolong sadarkan kakak. Paman, bibi, tidakkah kalian lihat? Dan apakah menurutmu dia benar-benar menyayangiku, Nek? Tidak, Nek. Dia tidak peduli padaku. Yang dia pedulikan hanyalah Pragya saja. Hanya Pragya saja. Jadi karena itulah dia ingin Purap menikah dengan Bulbul, adiknya Pragya. Semua cinta dan kasih sayangnya hanya untuk Pragya dan keluarganya. Kepeduliannya padaku hanya sebuah sandiwara saja. Tidak ada yang menyayangiku. Hentikan, Alia! Cukup. Kau sama sekali tak peduli dengan kepedulianku atau nilai-nilai yang diajarkan nenek kepadamu. Jadi apapun yang kau katakan sekarang hanya akan menyakiti nenek atau bahkan untuk menyakitiku. Apapun yang aku lakukan untukmu sampai hari ini semuanya adalah sandiwara, iya kan? Maka setiap sandiwara akan ada akhirnya. Maka hari ini aku akan mengakhiri sandiwara itu. Apapun yang aku lakukan untukmu, cinta dan kasih sayang yang aku berikan padamu, semua itu sandiwara, bukan? Nenek selalu mengingatkanku agar aku tidak terlalu menyayangimu, karena suatu hari nanti kau akan berhenti menghormatiku, tapi aku tidak pernah mengulangi kesalahanku. Dan takkan kuulangi juga kesalahanku ini. Aku tidak pernah dengarkan nenek waktu itu, tapi aku akan dengarkan di hari ini. Alia, kau tidak layak akan kepedulianku. Kau sama sekali tidak pantas untuk cintaku. Bahkan kau tidak layak dicintai oleh siapapun. Kau tidak layak ada di keluarga ini dan juga rumah ini. Jadi hari ini aku Abhishek Mehra, pemilik dari rumah ini, memintamu sekarang juga untuk meninggalkan rumah ini. Keluar dari rumahku. Jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Aku bilang, keluar. Aku mohon, dia adalah adikmu. Jangan membuat keputusan yang salah karena kemarahan. Kau masih mau membelanya? Kau tidak ingat apa yang dia lakukan pada adikmu? Dia telah mencoba untuk memisahkan Purap dan Bulbul. Dialah yang mencoba mengakhiri adikmu. Wanita seperti ini bukanlah adik. Kenapa kau tidak mengerti hubungan darah itu tidak akan pernah bisa putus? Hubungan itu hanya putus setelah ada yang meninggal. Dia adalah adikmu sendiri. Cinta telah membuat matanya buta. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi kau harus mengerti. Kau harusnya tidak terbawa emosi. Kau harusnya tahu apa yang kau lakukan. Maafkanlah dia. Apa kau dengar itu? Dia adalah kakak dari wanita yang sama yang coba kau singkirkan, Alia. Kau sudah berusaha mengakhiri hidup adiknya, tapi dia tetap baik kepadamu karena kau adalah adikku. Dia memaafkanmu supaya hubungan antara adik dan kakak tidak akan putus. Tapi untuk apa aku katakan ini semua padamu? Kau juga merasa bahwa ini semua pun hanyalah sandiwara, kan? Tidak, Pragya. Aku tidak bisa memaafkannya. Karena kalau aku tidak menghukumnya atas kesalahannya, dia akan muncul dengan rencana yang lain. Hari ini dia sudah berusaha menyakiti Bulbul, besok dia mungkin akan lakukan itu padaku, lalu kemudian nenek. Aku akan singkirkan nama Alia dari dalam keluargaku. Kalau dia tidak peduli pada siapapun, kenapa aku harus peduli kepadanya? Kenapa kau masih berdiri di sini? Ayo, keluar. Keluar! Keluar! Cepat! Kakak, kau tidak bisa lakukan ini padaku. Diam! Kau sudah bukan adikku lagi, Alia. Archana
gadis cantik yang kurang beruntung dalam cinta. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku. Yang paling baik di antara ribuan pemuda. Archana Mencari Cinta, segera di ANTV. Tidak ada hubungan apapun lagi di antara kita sebelum aku menamparmu keluar dari rumah ini. Keluarlah sekarang juga. Ayo, keluar! Kau tidak bisa melakukan ini. Dia adalah adikmu. Kemarahan membuat kita mengambil keputusan yang salah. Aku tidak melakukan keputusan yang salah. Tolong jangan ikut campur. Aku melakukan hal yang benar. Ayo, keluar! Keluar! Nenek, tolong katakan sesuatu padanya, Nek. Aku mohon, Nek. Abi! Aku mohon, jangan memintanya keluar dari rumah ini. Jangan mengusirnya dari rumah ini. Dia mungkin telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Tapi nak, nenek sudah janji pada orang tua kalian bahwa nenek akan menjaga kalian berdua selama nenek masih hidup. Dan tidak akan aku biarkan keluarga ini hancur. Jadi tolong, jangan usir dia keluar dari rumah ini. Keluarga yang mana maksud nenek? Apa dia sendiri menganggap kalau kita adalah keluarganya? Nenek, kau bisa memaafkannya, tapi aku tidak bisa, nenek. Aku harus menghukumnya, karena kalau tidak dihukum, dia akan membuat kesalahan yang lebih besar lagi, Nek. Dengar, nak. Aku tahu bahwa kau tidak akan pernah mendukung yang salah. Kau juga tahu aku selalu mendukung segala keputusanmu, nak. Tapi, nak, aku tidak bisa mendukungmu hari ini. Hari ini, aku harus mendukung keluargaku. Aku tidak bisa melihat keluargaku sendiri hancur, nak. Aku mohon maafkan aku. Tidak, nak. Bukan seperti ini harusnya. Aku tidak memerintahkanmu. Tapi aku meminta kepadamu, biarkan Alia tetap di sini. Jangan usir dia dari rumah ini, aku mohon. Aku mohon padamu, Abi. Nenek, tolonglah, Nek. Apa yang kau lakukan? Jangan pernah memohon padaku seperti ini, Nek. Aku tidak akan pernah bisa menyalahkan diriku sendiri. Setelah tahu yang sebenarnya, aku tidak punya siapa-siapa lagi selain nenek yang bisa aku sebut milikku. Aku mohon pada nenek, tolong, jangan memohon kepadaku, Nek. Baiklah, Nek, karena nenek memaksa, akan kubiarkan dia tinggal di rumah ini. Tapi memaafkan seseorang dan kasihan pada seseorang adalah dua hal yang berbeda. Nenek mungkin memaafkannya, tapi aku pasti akan menghukumnya. Dan hukumannya adalah mulai hari ini takkan ada hubungan apapun antara kami. Mulai hari ini dia sudah bukan adikku. Dan aku bukan kakaknya lagi. Dia masih bisa tinggal di sini, tapi dia tidak akan punya hak atas rumah ini. Dia hanyalah orang asing. Dan kau, jangan coba-coba untuk berada di depanku lagi. Mulai hari ini, kau hanyalah nama lain di dalam hidupku. Kau tidak berarti apa-apa. Dan bukan siapa-siapa. Ini sudah malam. Tidurlah. Aku tidak mengantuk. Kau tidurlah duluan. Jangan bilang kau baru mau tidur setelah menghitung semua bintang. Aku sudah berhenti melakukan hal-hal seperti itu, Pragya. Bagaimana mungkin begitu? Mana mungkin seseorang melupakan bintang yang lainnya? Dan kenapa kau berhenti menghitungnya? Kau bisa menghitung semua lagumu yang terkenal dan kau nyanyikan. Misalnya Happy Love Life. Tidak ada cinta
yang membuat bahagia di dunia ini. Tidurlah saja sekarang. Aku tahu kau sedang terbebani saat ini, tapi kau harus berhenti khawatir karena Tolong, kau... aku sedang tidak ingin bicara dengan siapapun. Tolong tinggalkan saja aku sendiri, tolonglah. Aku akan berhenti bicara kalau itu bisa menghilangkan kekhawatiranmu, tapi aku tidak akan meninggalkanmu. Karena kalau aku biarkan kau sendirian, kau akan semakin tenggelam dalam masalahmu, dan aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Kenapa? Kenapa kau mau membantuku? Kenapa kau begitu mengkhawatirkanku? Katakan, kenapa? Karena kalau kau tetap khawatir, maka nenek pun akan merasa khawatir. Dan aku tidak mau kalau nenek... Tolong hentikan saja sandiwara ini, Pragya. Kau tidak peduli padaku, dan tidak ada yang peduli padaku. Semuanya bermuka dua, sama saja. Tak peduli sebesar apapun yang kau lakukan, tak peduli sebesar apapun kau menyayangi mereka, mereka tetap akan menyakitimu. Orang yang paling kau sayangi justru orang yang telah membuat hatimu terluka. Dan kau juga akan melakukan hal yang sama. Hari ini kau ada bersama aku, tapi kau sudah bilang padaku bahwa kau akan meninggalkanku. Dan saat kau akan meninggalkanku, kenapa kau masih ada di sini sekarang? Kau tidak keberatan meninggalkanku sendiri, lalu kenapa kau menunjukkan kepedulianmu? Tolong tinggalkan aku. Aku tidak butuh simpati. Kenapa kau mau membantuku? Siapakah diriku untukmu? Aku... Bukan kau. Siapa aku bagimu? Kau adalah... Kalau kau tidak punya jawabannya, jangan coba-coba untuk mengarangnya. Seseorang akan terlihat lebih buruk saat berusaha menciptakan kebohongan. Tapi ini bukan salahmu. Aku tahu kau tidak peduli padaku. Manusia akan menuai apa yang ditabur sebelumnya. Aku menikahimu, tapi aku tidak pernah menganggapmu sebagai istriku, dan sebagai balasannya kau pun tidak pernah menganggapku sebagai teman. Akan tetapi aku sudah dapat pelajaran yang sangat penting dalam hidupku. Jangan pernah menyayangi seseorang begitu besar karena mereka bisa memanfaatkan kasih sayangmu itu. Alia sudah pergi, dan kau pun akan pergi. Tapi tidak masalah. Setidaknya aku tahu nenekku akan tetap bersamaku. Nenek tidak akan pernah pergi dan meninggalkanku sampai kapanpun. Kata siapa? Kau tidak berarti untukku. Kau adalah orang yang paling baik yang pernah aku temui. Dan aku bukan bicara tentang seorang superstar yang dikenal dunia. Tapi aku bicara tentang betapa baiknya dirimu. Kau punya hati yang baik. Kau sangat pengasih, sensitif, dan sangat pengertian, hingga kau bisa mengerti masalah orang lain walaupun mereka tidak memberitahumu. Kau juga bisa melihat penderitaan dan kesedihan yang dialami orang lain. Aku sudah belajar banyak dari buku, tapi yang aku pelajari darimu adalah pelajaran terbesar dalam hidupku. Aku tidak bisa menggambarkan apa artinya kau bagiku. Kau orang yang begitu baik hingga Adai aku begitu baik, lalu kenapa hal-hal yang buruk terjadi padaku? Semua yang tak kuinginkan terjadi, kenapa? Keluargaku sendiri. Manusia tidak baik ataupun jahat, tapi keadaan yang memaksa. Waktu akan terus berlalu. Kalau kau berpikir positif, maka hal baik akan terjadi. Dan saat itu kau bisa melihat bahwa hal baik itu memang terjadi.
Aku tahu hari ini kau telah kehilangan kepercayaan pada sebuah hubungan yang penting dalam hidupmu, tapi kau pun telah melupakan sebuah hubungan yang baru denganku. Maukah kau menjadi temanku untuk selamanya? Tapi jangan mengira aku ingin bertemu denganmu karena demi dirimu. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Aku melakukan ini untukku supaya kau ada di dekatku. Saat kau tidak bersamaku, kau memberiku banyak kebahagiaan. Kau memberiku inspirasi untuk menjalani hidup dan memberiku motivasi untuk berbuat bagi yang lainnya. Kau memberiku begitu banyak hal. Aku tidak tahu seberapa banyak yang akan kau berikan padaku kalau kita berteman. Aku mohon, maukah kau menjadi temanku? Aku mohon. Duduklah. Apa yang kau lakukan? Kau mau apa? Kau menyebutku teman, kan? Aku melakukan tugas sebagai seorang teman. Dokter, bagaimana keadaan Bulbul? Dia lebih baik dari sebelumnya. Aku buatkan resep obatnya sekarang dan aku ingin obatnya ada secepatnya. Baiklah. Nenek, Ibu, aku pergi beli obat dulu ya. Dokter, kapan kami bisa membawa Bulbul pulang? Sebenarnya kami sedang menunggu dia sampai kembali sadar dulu. Kalau dia sudah sadar nanti malam, kau bisa membawanya pulang besok pagi. Kita bisa lanjutkan perawatannya di rumah saja. Nak, Bulbul, nenek senang kau sudah sadar. Ibu. Bulbul, nak, ibu di sini. Dokter, tolong panggil dokternya. Semua Dokter. akan baik-baik saja. Dokter. Nak. Ibu ada di sini. Ibu rasanya sakit. Kau tidak ada apa-apa. Kau kan baik-baik saja. Dokter, tolong periksa dia. Iya, aku rasa saat ini dia sudah keluar dari tahap kritis. Dokter, ada inspektur meminta pernyataan pasien. Baiklah, suruh dia masuk. Aku senang kau ada di sini, Inspektur. Dia baru saja mulai sadar. Kau bisa mengajukan pertanyaan apapun padanya. Dengar, Inspektur ingin menanyakan sesuatu padamu. Jangan terlalu paksakan dirimu ya. Lakukan saja dengan tenang dan katakan apa yang kau tahu. Kau baru saja siuman saat ini, jadi aku tidak akan banyak bertanya lagi. Katakan saja padaku, siapa yang telah menyerangmu?
Alia Mehra. Alia Mehra. Terima kasih dokter. Kami akan lakukan penyelidikan lain lagi. Ayo. Bulbul, kenapa kau menyebut nama Alia tadi? Itu yang sebenarnya, Bu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tahu, nak, apa yang dilakukan padamu itu salah. Bahkan seorang musuh pun tidak akan melakukan itu. Tapi Alia adalah adiknya Abi. Dan sudah seperti saudaranya Pragya, nak. Ini adalah masalah keluarga. Kita harus selesaikan sendiri. Nenek, Bulbul, Ibu, Bulbul. Nenek, Ibu, ada apa? Kenapa kalian kelihatan tegang? Purap, tadi polisi datang untuk menanyainya. Dan dia menyebut Alia yang menyerangnya. Kau di sini saja, oke? Inspektur, aku minta tolong, jangan masuk ke dalam. Kau siapa? Aku adalah Purapkana, tunangannya Bulbul. Kami di sini untuk menangkap Alia Mehra. Dia orang yang telah menyerang tunanganmu sendiri. Tapi kau malah menghentikan kami untuk masuk ke dalam. Aku di sini hanya ingin membicarakan hal itu, karena hal itu tidak terjadi. Alia tidak menyerang Bulbul. Tapi dia menyebutkan nama Alia tadi. Sebenarnya itu sebuah kebingungan besar, Inspektur. Sebenarnya saat pernikahan ada sesuatu yang jatuh ke kepalanya, dan dia pun terluka dengan parah. Alia datang untuk menolongnya, tapi Bulbul mengira bahwa dialah yang sudah mendorongnya dan berusaha untuk menyakitinya. Bulbul tidak sadar, Inspektur. Dia salah menilai keadaannya, dan itu membuatnya mengalami kebingungan ini. Aku yang beritahu, tanya saja pada yang lain kalau tidak percaya. Semua ini kecelakaan. Alia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia tidak bersalah. Kalau begitu biar kutanya saja pada keluarganya. Inspektur, cobalah untuk mengerti. Bukankah kau sudah tahu bagaimana keadaannya saat ini? Bulbul sedang di rumah sakit dan dia sedang kritis. Dia mengalami pendarahan dan tidak sadar. Dan keluarga Alia juga sedang trauma yang sangat besar. Kalau kau melakukan penyelidikan ini bagaimana? Mereka bisa bertahan nanti. Tolong pikirkan dulu. Tolong tunggu beberapa hari lagi saja. Saat kedua keluarga sudah pulih, kau bisa menyelidiki semuanya. Tapi tolong jangan masuk saat ini. Aku mohon, Inspektur. Aku terima alasanmu. Tapi setelah 2 hari, kau harus membawa tunanganmu ke kantor polisi. Begitu Bulbul sudah lebih baik keadaannya, akan kuantar dia padamu. Dan kami akan berikan pernyataan nanti. Tapi tolong jangan masuk saat ini. Baiklah, petugas, ayo. Terima kasih banyak. Aku tahu apa yang sedang kau alami, Abi. Aku tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Tapi aku masih bisa mengurangi beban masalah yang datang padamu. Kau tidak layak mendapatkan cinta siapapun. Kau benar-benar tidak layak mendapatkannya. Keluar! Keluar! Kenapa? Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa kakakku sekarang jadi musuhku? Aku membencimu, Kak. Aku benci padamu. Untuk apa yang kau lakukan padaku, aku tidak akan pernah memaafkanmu, Tuan Abhishek Mehra. Tidak akan. Mulai sejak hari ini, kau hanya nama lain saja dalam hidupku. Kau tak berarti apa-apa buatku. Hei, Nona, kenapa kau menghancurkan botol orang di tengah jalan? Apa yang kau lakukan? Nona, tunggu. Hei, Nona. Hei, minggir! Kalian membuat jalan macet saja. Ada apa ini? Bawa saja dia ke tempat lain. Alia, aku kenal dia. Minggir semua. Tolong, Alia, tolong buka pintu mobilku sekarang. Ayo cepat. Nenek,
kenapa duduk sendirian di sini? Kenapa belum tidur? Aku baru mau tidur. Kau tidurlah lebih dulu. Jaga Abi baik-baik. Ada apa, Nenek? Aku sedang memikirkan Alia saat ini. Robin memberitahuku bahwa Alia sangat marah saat dia diusir keluar. Dia belum kembali. Sedangkan ini sudah larut malam. Kemana dia pergi? Apa Nenek sudah menelponnya? Sudah, tapi ponselnya ada di kamarnya. Bagaimana ini? Sudah, Nenek jangan khawatir. Aku akan bicara pada Abi. Dialah yang akan membawa Alia kembali. Sekarang, Nenek tidur ya. Alia, Tolong letakkan dia di sini. ada apa dengannya? Ada apa dengan cucuku ini? Nenek, jangan khawatir, Nek. Aku rasa dia terlalu banyak minum. Bukalah matamu, nak. Bukalah. Jangan khawatir, Nek. Dia akan baik-baik saja. Purap harusnya menikah hari ini, kan? Tapi keadaannya berbeda di sini. Sebenarnya aku kesini untuk menghadiri pernikahan Purap. Tapi sepertinya aku yang terlambat atau pernikahannya yang terlalu cepat. Katakan padaku. Tidak. Sayangnya Bulbul mengalami masalah. Jadi pernikahannya dibatalkan. Oh. Likil, kau? Ya, aku datang untuk menghadiri pernikahan Purap. Dan aku menemukan Alia terbaring tidak sadar. Sebenarnya, pernikahan Purap dan Bulbul sudah ditunda. Maafkan aku karena tidak memberitahu. Sudahlah, tidak masalah. Semuanya baik-baik saja, kan? Aku permisi dulu. Kenapa aku merasa bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar? Mereka pasti menyembunyikan kebenarannya. Aku harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Karena kau tidak akan pernah tahu. Mungkin ada seseorang yang bisa membantuku bersatu dengan tamu. Kau lihat itu, Pragya. Abi bahkan tidak mau melihat keadaan Alia. Hanya Tuhan yang tahu kekuatan jahat apa yang telah merusak hubungan mereka. Nenek, kita akan menyingkirkan kekuatan jahat itu. Jadi jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Bagaimana semua akan baik-baik saja? Aku mohon, aku tidak menginginkan kebahagiaan duniawi. Tapi, tolong jangan biarkan cucuku sampai terpisah. Aku mohon, satukanlah kembali mereka. Aku mohon. Ibu, aku senang sekali Bulbul kembali ke rumah. Dokternya bilang dia akan kembali pulih dalam waktu 2-3 hari. Kita belum beritahu Pragya kalau Bulbul sudah keluar dari rumah sakit. Oh iya, Bu. Aku harus telepon Pragya sekarang. Dia pasti merasa sangat khawatir. Biar aku telepon dulu. Ini, ada telepon dari rumah mereka. Aku rasa ini neneknya Abi. Tunggu sebentar. Halo? Salam, Sarla. Salam. Bagaimana keadaan Bulbul? Baik-baik saja. Sudah keluar dari rumah sakit. Syukurlah. Setidaknya saat ini ada satu anak yang bisa menyingkirkan masalah terbesarnya. Yang kau katakan memang benar. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Aku juga berpikir begitu. Aku tidak bisa katakan betapa aku merasa malu sekali. Aku bahkan tidak bisa bayangkan Alia bisa melakukan hal seperti itu. Aku minta maaf kepadamu untuk apapun yang terjadi. Tolong jangan bilang begitu. Kenapa kau minta maaf? Kau adalah orang tua dan kau juga tidak melakukan apa-apa. Kenapa kau harus minta maaf? Dan aku juga tahu kau sangat menyayangi Bulbul dan Pragya selama ini. Kau bahkan sudah siapkan acara yang begitu indah untuk pernikahannya. Tapi kejadian itu telah memberiku suatu pelajaran yang baru. Bahkan meskipun kau begitu sangat mencintai dan percaya kepada seseorang, orang itu masih mengkhianatimu. Sarla,
Apa maksudmu? Berikan teleponnya. Ya, halo? Salam. Tolong jangan pedulikan apa yang dikatakan oleh Sarla. Dia masih agak emosional saat ini. Anak-anak biasa melakukan kesalahan. Sudah jadi tugas orang tua untuk memaafkan mereka. Kau benar-benar baik. Kita adalah keluarga. Kita harus bersama dalam suka dan duka. Kau benar. Aku akan tutup teleponnya. Aku telepon lagi nanti ya. Aku mau menghibur Sarla dulu. Kalau tidak nanti dia bisa jatuh sakit karena memikirkan Bulbul. Tentu saja, aku bisa mengerti. Baiklah, akan kututup juga teleponnya. Iya. Bulbul baik-baik saja. Terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Bulbul sekarang. Belum ada yang menelponku. Ada apa? Kenapa kau berdiri di sini? Kau sudah bangun? Biar aku ambilkan kopi untukmu. Aku tanya kenapa kau berdiri di sini? Tidak apa-apa. Kau menjadikanku temanmu kan, tapi kau malah membohongiku. Kau harusnya tidak sembunyikan apapun dari temanmu, jadi katakan apa yang terjadi. Tidak ada apa-apa. Biar aku ambilkan kopi untukmu dulu. Kau sedang memikirkan Bulbul? Dengar, takkan terjadi apa-apa pada Bulbul. Dia sangat kuat. Jangan khawatirkan dia. Kalau dia mau, bahkan Dewa Kematian pun tidak akan bisa menyakitinya. Aku hanya merasa bersalah karena Bulbul dan Purap tidak jadi menikah. Hei. Kenapa kau menangis? Berhentilah menangis. Baiklah, kau bisa bilang kalau kau mau melihat Bulbul. Kita akan pergi dan melihatnya. Dengar, kalau kau menangis terus, aku harus mengeringkan kacamatamu lagi nanti. Tinju. Kau mau adu tinju? Ayo, tinju. Kita sudah terlambat. Beri aku waktu 2 menit lagi. Aku akan ganti baju sebentar ya. Dalam perjalanan nanti kita bisa lanjutkan tinjunya. Apa ini Purap? Bunga yang sama, coklat yang sama. Aku sudah sangat senang mengira dengan cedera baru ini aku akan dapat hadiah yang baru. Tapi bukan itu yang ku dapat. Tapi kau bawa coklat dan bunga ini lagi. Kau selalu memberikan ini. Jadi untuk apa cedera baru ini, Purap? Bulbul, baiklah, maafkan aku. Aku janji akan membawakan sesuatu yang benar-benar unik dan berbeda untukmu lain kali. Apa maksudmu lain kali? Apa kau berharap supaya aku mengalami musibah seperti ini lagi supaya nanti kau bisa... Bulbul, jangan pernah berkata seperti itu lagi. Kau kan tahu aku tidak akan bisa hidup tanpa dirimu. Tapi kenapa kau berkata begitu? Kalau kita tidak ditakdirkan bersama, lalu kenapa hal ini terjadi pada kita? Kenapa? Kenapa selalu saja terjadi seperti ini? Kenapa kita sulit sekali untuk menikah? Kita sudah berusaha keras untuk hidup dengan bahagia, tapi tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Kau selalu memberiku hadiah yang sama, Purap. Kau selalu memberikanku bunga dan coklat yang sama, bukan? Itulah sebabnya takdir tidak mendukungmu selama ini padaku. Saat kau bawa hadiah yang baru, takdir pasti akan mendukungmu. Dan kita akan jadi satu. Boleh kami masuk? Kau tidak perlu minta izin dulu untuk itu. Kami pikir kami harusnya tidak mengganggu kalian berdua. Benar kan? Dan kau sendiri? Apa kau terlalu manja sampai semua orang harus melayanimu? Kau bisa memberitahu kami, kenapa kau harus membuat dirimu terluka? Aku pasti akan melayanimu kalau begitu. Kakak, akulah yang akan melayaninya. Kau harus selalu bersamanya supaya dia bisa belajar sesuatu darimu. Kau masih tertawa. Memang ada yang tidak beres di kepalamu ini. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku tidak khawatir, Kak, tapi saudaramu itu tidak pernah melewatkan apapun, Kak.
Bahkan dia memberiku sesuatu yang istimewa di hari pernikahanku ini. Benar kan, Purap? Dan bunga-bunga ini? Ini sangat indah. Siapa yang membawanya? Sebenarnya, Alia sudah memberikan begitu banyak duri dalam hidupku. Bukankah aku membutuhkan bunganya juga? Bulbul, dengar. Aku tahu bahwa kau tidak akan pernah bisa memaafkan apa yang dilakukan Alia padamu. Tapi, kenapa harus bicara seperti itu di depan kakaknya Alia? Apa kau tahu yang dialami setelah apa yang terjadi? Dia sudah memberikan Alia hukuman terbesar dalam hidupnya. Hukuman? Iya, hukuman. Pada awalnya, dia memutuskan mengusir keluar Alia dari rumah itu. Setelah itu, dia memutuskan semua hubungan dengannya. Apa maksudmu, Abi? Aku tidak percaya Abi melakukan itu. Hanya ada dua orang yang penting di dalam hidupnya Abi selama ini, Nenek dan Alia. Tapi dia sampai berpikir mengusir Alia dari rumahnya. Kakak, aku kenal betul Abi. Dia memang punya jiwa yang kuat dan bebas, tapi jauh di dalam dirinya. Dia pasti sedang menderita sekarang. Dia pasti sedang dalam kesedihan. Tapi kau tahu? Apa yang dia lakukan, itu sudah jelas menunjukkan betapa dia sayang padamu dan juga keluargamu. Tapi aku tidak bisa melihatnya dalam keadaan itu. Aku akan kembali dan bicara dengannya. Archana, gadis cantik yang kurang beruntung dalam cinta. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku. Yang paling baik di antara ribuan pemuda. Archana Mencari Cinta, segera di ANTV. Abi. Purap, aku tahu bahwa Alia tidak bisa dimaafkan untuk apa yang dia lakukan, tapi atas namanya aku benar-benar minta maaf pada. Apa maksudmu? Aku ini sahabatmu. Kau tidak perlu minta maaf. Ingat peraturan masa kecil kita, tidak ada maaf atau terima kasih. Ada satu peraturan lagi yang sepertinya kau sudah lupakan. Saat yang satu kesepian, yang lain akan memeluknya. Peluklah aku, sahabatku. Ayo, peluklah aku. Harus diakui, mereka memang benar-benar bersahabat. Kebencian Alia pun tidak bisa menghancurkan persahabatan mereka. Semoga Tuhan selalu membuat mereka bersama. Oh, astaga. Kepalaku sakit sekali. Semalam siapa yang membawaku ke sini? Siapa itu? Masuk. Selamat pagi. Ada apa, Robin? Nenek menyuruhku membawakan sarapan untukmu. Taruh saja di sana. Ada lagi yang dibutuhkan? Tidak, pergilah. Tunggu dulu, tunggu. Iya, Nyonya. Astaga. Siapa yang membawa aku pulang ke sini semalam? Teman Tuan Purap yang membawamu pulang semalam. Namanya Tuan Nikil. Saat itu kau benar-benar tidak sadar. Memangnya aku tanya bagaimana keadaanku padamu? Maafkan aku, Nyonya. Tutup pintunya juga. Ada apa dengan Nikil? Aku sering sekali melihatnya sekarang. Tapi kenapa aku harus peduli? Aku harus memikirkan apa yang bisa membantuku dalam keadaan seperti ini. Tanu. Alia, apa kabar? Kau dari mana saja? Bagaimana pernikahannya? Aku sudah berulang kali menelponmu, tapi kau tidak mengangkatnya. Apa kau sesibuk itu? Bagaimana jadinya? Kenapa kau diam saja? Sudah diamlah, Tanu. Aku yang menelponmu, jadi biarkan aku bicara. Kau bicara terus tanpa ada berhenti sama sekali. Tutup mulutmu dan dengarkan aku baik-baik, karena aku yang bicara di sini. Kau baik-baik saja? Kenapa aku merasa kalau kau sangat sedih? Aku bukan sedih, Tanu. Aku sangat marah. Marah? Tapi kenapa? Tanyakan saja yang lain. Si Bulbul itu. Tada!
Aku mohon Tanu, datanglah ke sini. Aku merasa kesepian sekali. Maaf Alia, aku tidak bisa datang. Kau tahu? Keluargaku ada di sini. Baiklah, tetaplah bersama keluargamu di sana. Tapi besok, saat Abi memutuskan hubungannya denganmu, kau jangan mengeluh kepadaku ya. Kalau kakakku bisa sampai mengusirku dari rumah ini hanya demi Bulbul, maka kau bisa bayangkan apa yang bisa dilakukan kakakku demi untuk Pragya. Jangan minta tolong padaku nanti, kalau ternyata kakakku memutuskan hubungannya denganmu. Baiklah, kami pergi dulu. Baiklah, nah jaga dirimu baik-baik. Ya. Ibu jagalah Bulbul baik-baik. Dia tidak mau mendengarkan siapapun. Suruh dia jangan terlalu banyak bicara. Dia bisa sakit kepala. Jadi kau mau mengajar ibumu cara menjaga Bulbul? Iya, lagi pula kau kan jadi ibu nanti kan? Aku tahu bagaimana caranya menjaga Bulbul dengan baik. Kau jaga dirimu baik-baik dan juga Abi ya. Pragya, kau begitu sangat mengkhawatirkan Bulbul. Bagaimana kalau kau di sini saja selama beberapa hari? Nenek, itu tidak perlu. Kalau Bulbul sampai ke sana, dia akan merepotkan Pragya. Pragya punya banyak pekerjaan. Lagi pula Ibu Sarla dan Nenek pasti bisa menjaganya di sini. Aku juga kadang-kadang bisa datang ke sini kan? Wah, kau dengar itu? Setelah kisah Romeo dan Juliet, selanjutnya kisah Purap dan Bulbul. Aku pergi dulu ya, Bu. Baiklah, hati-hati ya. Tuan Abi, apakah benar pernikahan sahabatmu Purap harus dibatalkan karena ulah adikmu Alia? Apakah benar bahwa adikmu telah berusaha mengakhiri adik dari Pragya, istrimu sendiri? Ya, dan karena dia sebenarnya ingin menikah dengan Purap, apa benar? Tunggu dulu, kau tidak bisa pergi seperti itu. Tolong, kau harus menjawab pertanyaan kami. Hanya karena Alia adalah adik dari Bintang Rock, apakah dia bisa melakukan itu? Apakah kau memanfaatkan status selebritimu demi untuk menyelamatkan adikmu itu? Sebentar, dengarkan aku dulu. Adikmu pantas untuk dihukum. Kalau kau mencoba untuk menyelamatkannya, maka kau lebih buruk daripada pelaku itu sendiri. Tuan Abi, kau keterlaluan. Kau selalu bicara tentang kebenaran dan kebaikan. Tapi saat menghadapi adikmu sendiri, kau justru memilih cara yang salah. Kau juga tidak berhak untuk jadi panutan semua orang. Siapa yang bilang dia tidak punya hak jadi panutan siapapun? Aku yang bilang. Apa dia meminta kalian untuk menganggapnya sebagai panutan? Tidak, tapi Tepat sekali. Dia tidak menyuruh kalian untuk menjadikannya panutan. Semua orang menganggapnya panutan karena mereka menyukainya. Semua orang menyanjungnya. Sama seperti kita kepada Tuhan. Semua umatnya selalu berdoa padanya. Tuhan tidak datang dan menyuruh kita untuk selalu menyembahnya. Tapi kita tetap saja percaya padanya, kan? Tidak masalah kalau kalian tidak menganggapnya sebagai panutan. Tapi kau tidak bisa meragukan perasaan orang lain. Tidak penting apa pendapat kalian tentangnya. Karena aku percaya padanya. Dia orang yang sangat baik. Dan satu hal lagi, pernikahan adikku dengan Purap dibatalkan sama sekali bukan karena Alia. Sayangnya Bulbul mengalami musibah dan pernikahan harus ditunda. Berhentilah ikut campur urusan pribadi kami hanya demi mendapatkan berita yang sensasional. Tugas kalian adalah memberikan berita yang akan menguntungkan masyarakat dan bukan untuk saluran beritamu. Masih ada lagi yang mau bertanya? Kakak, sampai kapan terus begini? Mau berapa lama kita akan tetap merasa sedih? Kita bisa lakukan apa, Indu? Setiap kali Purap dan Bulbul akan menikah, selalu terjadi hal yang salah. Dan kali ini, cucu kita sendiri, Alia, ternyata mengkhianati kita. Kita beruntung, karena keluarganya Pragya adalah orang-orang yang baik. Kalau tidak, siapa yang mau terima kalau ada orang berusaha menyakiti keluarganya? Nenek, sebenarnya aku sudah tahu bahwa Alia akan melakukan sesuatu yang seperti ini. Aku sudah mencurigai motivasinya. Apa? Kalau benar begitu, kenapa tidak beritahu kami? Bagaimana aku bisa beritahu pada nenek? Aku sendiri juga merasa sangat ragu. Aku tidak yakin. Bagaimana kalau Alia ternyata tidak melakukan hal itu setelah aku mengatakannya pada nenek? Kalian semua pasti akan marah padaku karena mengatakan hal itu tentang Alia. Karena itulah aku memilih diam. Sudahlah, Kak. Kita lupakan saja apa yang terjadi. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Iya. Tapi kita bisa berusaha untuk meningkatkan suasana di rumah ini. Aku lihat
Abi dan Pragya belum tersenyum sekalipun. Setelah apa yang terjadi kemarin, Kak, Pragya sedang hamil. Tidak baik baginya kalau dia merasa sedih. Kau memang benar. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita buat saja upacara doa nanti. Kita akan sama-sama berdoa kepada dewa. Dan aku yakin setelah itu semua orang akan membaik suasana hatinya. Aku bicara tentang cara untuk membuat Abi tersenyum kembali. Tapi kau justru ingin membuatnya jadi semakin marah. Jangankan ikut upacara doa. Dia bahkan tidak mau ada di rumah saat itu dilakukan. Oh, tidak. Ada apa denganmu? Nenek, aku sudah dapatkan alasan untuk berpesta. Bagaimana aku bisa lupa ulang tahun Abi? Aku masih ingat sampai kemarin. Kenapa aku lupa hari ini? Aku juga tahu hari ini akan ada yang ulang tahun, tapi aku tidak tahu siapa yang berulang tahun. Lupakan saja semua itu. Kita sudah punya alasan sekarang. Kita buat saja pesta kejutan ulang tahun untuk Abi. Bagaimana, Nek? Ya, itu akan menyenangkan. Tapi harus dipastikan supaya pesta kejutannya kali ini benar-benar luar biasa. Berarti kita juga harus merahasiakan kejutan itu dari Kak Pragya. Tidak, Rachna. Pragya harus kita beritahu. Tidak, Kak. Yang dikatakan Rachna memang benar. Bersama dengan Abi, Pragya akan dapat kejutan juga. Kita harus selesaikan tugas yang belum selesai. Tugas apa? Pengumuman soal kehamilan Pragya. Dengan begini, kita bisa membuat pesta untuk Abi dan calon anaknya Pragya yang belum lahir. Itu berarti kita akan beritahu para tamu bahwa Pragya saat ini sedang hamil. Ya. Baiklah, Nak. Kita jangan beritahu apa-apa pada Pragya. Dan juga untuk semua persiapan buat pesta kejutan ini kau yang bertanggung jawab. Jangan khawatir, Nek. Aku selama ini selalu membuat pesta. Dan pesta kali ini pasti akan selalu dikenang oleh kita semua. Kau luar biasa. Bagaimana cara melakukannya? Maksudmu? Sudah jadi tugas reporter untuk selalu bicara, tapi kau bisa membungkam begitu banyak reporter. Aku saja takut menghadapi mereka, tapi kau bisa bungkam mereka dengan cara seperti seorang guru membuat dia murid-muridnya. Luar biasa. Itu mudah. Katakan saja apa yang kau rasakan. Kalau kau mengatakan yang sebenarnya, kau tidak akan merasa takut. Tapi apapun yang kau katakan itu adalah sebuah kebohongan. Pernikahan Bulbul dibatalkan memang karena Alia. Dan kenapa kau bisa percaya padaku? Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bagaimana bisa ada orang yang mau percaya pada orang yang jahat sepertiku? Kenapa tidak mau? Hei, banyak orang yang percaya pada Tuhan. Bagi beberapa orang dia baik. Dan ada juga yang menyebutnya berbeda. Itu bukan berarti kalau semua orang harus berhenti percaya kepadanya, kan? Kenapa kau selalu membawa-bawa Tuhan dalam setiap hal? Karena Tuhan ada di mana-mana. Kalau dia di mana-mana, lalu kenapa tidak terlihat? Karena dia... Tolong. Kalau kau mau terlalu memikirkannya, dia nanti akan turun dan semua orang pasti akan dapat masalah. Kenapa kau tidak mempercayainya? Dialah yang sudah memberimu segalanya. Tidak. Apapun yang kumiliki hari ini adalah karena kerja kerasku. Dan aku tidak bisa bilang bahwa kesuksesanku karena bantuan siapapun. Kenapa aku merasa kita melewati jalan ini berulang kali? Kita sudah melewati toko itu sampai 3 kali. Kenapa? Apa tidak ada toko yang seperti itu di tempat lain? Aku bukan orang baru di Mumbai. Dan danau di sana hanya ada di Mumbai saja. Aku rasanya sedang tidak ingin pulang. Jadi aku berputar-putar saja. Tapi kenapa? Apa karena Alia? Mau berapa lama kau menghindarinya? Suatu hari nanti kau harus menghadapinya juga. Jadi aku mohon padamu, maafkanlah dia. Setelah yang dia lakukan, dia tidak bisa dimaafkan. Dia akan... Apakah kau di sini sebagai sahabatku atau sebagai kekasih Abhishek Mehra? Tolong Alia, berhentilah bersikap seperti anak-anak. Kau ingin putuskan hubungan dengan Abi, tapi bukan berarti aku juga akan melakukan hal yang sama. Dan terutama saat yang salah adalah dirimu sendiri. Jadi aku yang salah? Bagaimana aku bisa melihat Purat menikah dengan Bulbul begitu saja, Tanu? Apa kau benar-benar sudah tidak waras? Kau sudah salah paham. Semua rencanamu untuk menghentikan pernikahan itu adalah salah. Kau yang menipu semua orang dengan membawa Bulbul ke tempat itu. Waktu aku tanya padamu, kenapa kau tidak melakukan sesuatu terhadap pernikahan mereka? Dan kau bilang, kau merasa bahagia dengan pernikahan mereka. Aku masih ingat dengan jelas. Dengar Alia, kalau kau bicarakan denganku tentang rencanamu, maka kita bisa pikirkan cara yang lain, kan? Tapi tidak. Kali ini, kau bahkan nyaris mengakhiri nyawa Bulbul. Aku rasa kau benar. Kalau aku pergi selama beberapa hari, aku pasti bisa kembali berpikir dengan baik. Setidaknya aku bisa menggunakan lagi otakku ini
untuk menentukan pada siapa dan bagaimana balas dendamku nanti. Aku akan rencanakan semuanya. Tapi kau harus membantuku untuk itu. Kalau kau mengetahui bahwa Purap dan Bulbul merencanakan pernikahan mereka lagi, maka